Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Saudara-saudara, dimanapun Anda dapat mengikuti video ini, di dalam Al-Quran kita dapat membaca surat Al-Kautsar yang saya kira kita semua sudah sering mendengar dan bahkan sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Pada surat yang pendek itu ada perintah fashalli lirabbika wanhar. Wanhar ini adalah perintah untuk melakukan kurban atau menyembelih hewan. Tentu saja perintah itu dapat dipahami sebagai sesuatu yang wajib, mungkin menurut sebagian orang, mungkin juga sunnah, tetapi ulama-ulama berpendapat itu hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita melakukan ibadah kurban pada situasi pandemi sekarang ini. Di Aljazair baru-baru ini ada perdebatan cukup panjang di kalangan ulama-ulama pada Dewan Fatwa yang ada di sana. Hampir saja mereka mengambil keputusan untuk meniadakan kurban. Tetapi kemudian perdebatan berlanjut lagi, dan akhirnya mereka tidak mengambil keputusan itu, tetap melakukan ibadah kurban, tetapi dengan menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Nah, di Indonesia pun kita tidak mendengar adanya fatwa bahwa kurban bisa gugur dengan adanya kondisi seperti ini. Itu artinya bahwa kurban tetap dianjurkan walaupun keadaan pandemi seperti sekarang. Kurban tetap diperintahkan dan tetap hukumnya sunnah muakkadah. Tinggal sekarang ada ulama yang mencoba menimbang mana yang kira-kira lebih afdal atau lebih besar manfaatnya, antara kurban hewan atau menyisihkan uang senilai harga hewan itu lalu disedekahkan kepada fakir miskin atau orang-orang yang terdampak oleh pandemi ini. Itu setidaknya yang berkembang sekarang ada dua pendapat semacam itu. Nah, yang pertama, kalau kita melihat tetap atau kita berpandangan tetap melakukan kurban, tentu yang diperlukan adalah penyesuaian diri, ya, menyesuaikan diri kita dan orang-orang yang melakukan kurban itu dengan kondisi ini. Kita sudah baca di dalam peraturan-peraturan pemerintah, termasuk yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, bahwa kurban tetap harus memperhatikan aspek kesehatan, baik kesehatan hewannya maupun kesehatan orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, karena itu dari semua aturan yang pernah kita baca, yang pernah dikeluarkan oleh pihak-pihak terkait di Indonesia ini, salah satu yang paling penting untuk diperhatikan adalah bahwa melakukan pemotongan hewan kurban sebisa mungkin tidak di tempat yang ramai, tidak ada kerumunan orang di situ. Nah, karena itu ada yang menganjurkan sebaiknya tidak di area masjid. Mengapa? Karena masjid adalah sebuah tempat yang terbuka, siapapun bisa datang ke situ. Orang yang lewat juga bisa saja tiba-tiba datang menunggu pembagian daging hewannya dan seterusnya. Nah, akan lebih aman kalau pemotongan itu dilakukan di RPH, rumah pemotongan hewan, dan itu juga sudah ada anjurannya dari MUI, Majelis Ulama Indonesia kita. Nah, baru kemudian nanti dari pemotongan hewan yang di RPH itu dibagi menjadi 4 potongan besar, itu yang nanti dibawa ke masjid atau area masyarakat. Nah, itu yang kemudian dicincang, dibagi menjadi lebih kecil
agar itu tadi menghindari kerumunan massa. Kalau semuanya dilakukan di RPH pun itu akan menyebabkan penumpukan di RPH karena jumlah tenaga orang di RPH juga terbatas, sehingga dibagi dua. Di RPH hanya memotong, menyembelih dan membagi secara 4 bagian atau 5 bagian besar, lalu membagi-bagi yang lebih kecil tetap diserahkan kepada panitia lokal. Nah, tetap harus diperhatikan semua petugas, semua yang hadir harus melakukan kontrol diri kesehatannya, antara lain suhu badannya jangan sampai memaksakan diri kalau di atas 37 derajat, atau kemudian juga dia seharusnya menggunakan mencuci tangannya, menggunakan masker dan seterusnya. Semua hal itu tetap harus diperhatikan demi menjaga kesehatan kita semua. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.